Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ala kulli hal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Apa kabar semuanya para penonton ataupun para subscriber? Semoga saya doakan senantiasa sehat dan dilimpahkan selalu rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dalam video kali ini kita akan mereview sebuah pusaka yang baru saja saya dapatkan ya. Yang mana ini untuk pusakanya ini ialah pusaka tua, yaitu keris anak alang. Ini masih termasuk dalam anak alang ya. Nah, kita review pertama sekali itu terkait pakaiannya ya. Yang mana untuk pakaian daripada keris anak alang ini memang kaidahnya atau pakemnya itu ialah pakaian sari bulan, yang mana terinspirasi daripada bulan sabit begitu. Nah, berbeda dengan pakem bulan Tumanggal, yang mana bulan Tumanggal itu juga terinspirasi dari bulannya, tetapi kalau bulan Tumanggal itu dia lebih kepada bentuk anak bulan begitu. Jadi dia tidak terlalu melengkung. Kalau ini sari bulan seperti ini, bulan sabit. Dan biasanya ya, pertama, saya kemarin berpendapat atau di dalam benak saya itu bahwasannya untuk keris anak alang ataupun penyalang, kalau pakaian sari bulan, ya memang pakaiannya sari bulan ya, itu untuk pakemnya atau kaidahnya itu pasti selalu tapak kuda, hulu tapak kuda begitu. Jadi selama ini saya menganggap bahwasannya sari bulan itu untuk pakaian keris penyalang ataupun anak alang, untuk hulunya harus tapak kuda. Tetapi di lapangan yang saya temukan tidak selalu itu hulunya tapak kuda. Banyak juga yang saya temukan di lokasian ataupun di postingan-postingan teman-teman saya ya, di media sosial itu banyak juga untuk keris alang ataupun anak penyalang alang ataupun anak alang itu hulunya Jawa Demam. Tetapi memang lebih sesuai itu tapak kuda. Apakah Jawa Demam itu tidak pakem atau tidak sesuai dengan kaidah? Saya kira itu tidak juga ya, karena di lapangan kita lihat banyak juga untuk sampir sari bulan itu hulunya Jawa Demam. Nah, kita lihat tua sekali ya, nampak dari pakaiannya. Jadi untuk cerita saya mendapatkan pusaka ini, beberapa bulan lalu saya datang ke lokasian. Kebetulan itu ialah teman lama saya ya. Ternyata dia memang punya keris ini. Ketika saya di lokasian, saya singgah ke rumah beliau dan saya katakan bahwasanya saya lagi hunting begitu. Dan ternyata dia punya pusakanya begitu, memang sudah berjodoh ya. Kemudian ditunjukkannya sama saya beberapa bulan yang lalu, dan saya tanya untuk maharnya. Ternyata ini memang tidak dilepas karena pusaka keluarga. Tetapi memang dasar jodoh itu setelah beberapa saat baru-baru ini beliau menghubungi saya menyatakan bahwasannya dia bersedia melepas untuk pusakanya ini begitu. Dan tetapi dengan amanah bahwasannya ini jangan dimaharkan lagi pada orang lain, artinya harus saya yang merawat. Jadi beliau berkata kepada saya bahwasannya dalam bahasa Melayu ya, di keluarga kami sudah tak bisa lagi ada yang bele. Bele itu artinya bolo dalam bahasa Jawa, yang artinya merawat lah, seperti itu. Jadi sebaiknya kami serahkanlah kepada orang yang pandai merawatnya. Maka oleh sebab itu saya diamanahkan untuk merawat keris ini dengan catatan tidak dimaharkan lagi begitu. Makanya ini merupakan satu amanah dan ini akan saya simpan terus menerus begitu ya. Nah, kita lihat dari hulunya ini bentuk Jawa Demam ini, kalau kita lihat sudah
terjadi keretakan ya. Saking tuanya nanti ini akan kita restorasi. Nah, ini kita lihat tadi ada bekas kawat dan ini sudah saya lepaskan untuk lilitan kawatnya. Kemudian untuk sampirnya ini ialah dari kayu kemuning ya. Malah untuk yang di bagian belakang bariknya lebih kelihatan ya daripada bagian depan. Kemudian ini ada dililit dengan kain kuning, yang mana kalau saya lihat ini ada kayu. Ini saya tidak tahu apakah ini penyangga karena ada yang patah. Itu nanti akan saya cek begitu. Kalau untuk serunainya ya atau gandarnya saya tidak tahu ini kayu apa. Bisa jadi ini kayu kemuning yang bagian atas. Kalau kayu kemuning yang banyak atau kaya akan fenomena barik itu atau mata kucing itu kan di bagian bawah yang dekat akar. Kemungkinan ini kayu kemuning juga ya, tetapi yang bagian atas begitu. Nah, ini kita lihat ada bekas untuk, kalau di dalam keris Melayu disebut dengan ekor lipas. Jadi ini untuk ekor lipasnya sudah lepas, nanti ini akan kita restorasi begitu. Nah, kita lihat ya. Bagian putingnya termasuk utuh, tetapi sudah termakan usia, korosi, jadi agak kecil ya, tetapi ini termasuk utuh lah. Dan ini kita lihat ada bekas lem ya, jadi mungkin tuan-tuan sebelumnya itu kurang paham akan cara merawat atau istilahnya kaidah dalam memasang puting keris. Ini ada bekas lem ya, jadi ini nanti akan kita restorasi, yaitu bekas lem ini atau gam ini kita akan bersihkan, kita bor ya, kita bor begitu. Dan kalau kita lihat ini pendokok atau cincinnya itu ialah tembaga ya, tembaga lawasan, ini sangat tua sekali, ini full original begitu. Nah, mari kita lihat untuk bilah di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik sekali, Masya Allah, cantik sekali, sangat cantik sekali ini, cantik. Nah, ini ialah anak alang dengan panjang, ini belum saya ukur ya untuk panjang pastinya berapa. Ini kalau saya estimasi sekitar 38 sampai 40 cm. 38 sampai 40 cm ya. Kebetulan saya tidak membawa roll ukuran itu ya. Jadi ini estimasi 38 sampai dengan 40 cm. Yang mana kalau kita lihat ini termasuk utuh lah ya, karena kalau kita lihat ini bagian aringnya juga masih ada walaupun terkena korosi, tetapi ini tetap akan kita rawat begitu. Aringnya ini sudah masih ada tersisa ya walaupun korosi. Nah, kita lihat. Kemudian ini bekas daripada gam atau lem ya. Jadi ini kalau saya lihat ini bekas lem hitam putih itu, yang merek tertentu, yang mana warna gam atau lem yang putih dan hitam itu dicampurkan kemudian ditaruh lem ini ya. Nah, kita lihat bekas daripada hulunya tadi. Ini ada juga menempel, kemudian sampai di sini menempel. Ini nanti akan kita bersihkan. Nah, kalau kita lihat ini ada pudak setegalnya ya, yang mana kalau dari pudak setegal itu memang, tetapi pudak setegalnya ini tidak ada menyisakan apa di sini ya. Pudak setegalnya ini model apa? Model lurus saja seperti ini. Artinya kalau kebanyakan kan pudak setegal itu ada yang besi yang berlebih, semacam besi yang berlebih, meruncing sedikit, tidak lurus seperti ini, tapi dia ada mencorok keluar sedikit. Kalau ini ini untuk pudak setegal yang hanya diberi space seperti ini ya, tidak sampai kepada besi yang menonjol keluar sedikit itu.
hanya dikasih semacam sogokan pudak setegal ya. Tetapi ini kalau di pudak setegal itu bukan sogokan namanya ya. Kalau sogokan itu biasa di tengah begitu. Bagi yang sudah paham akan pusaka pasti akan mengerti yang akan saya bilang, karena untuk modelnya ini tidak sampai besi yang mencorong keluar sedikit itu. Biasanya pudak setegal seperti itu ya, tapi ini hanya motif seperti ini saja. Ini kalau saya katakan sudah termasuk pudak setegal ya. Dan kalau kita lihat, kebanyakan daripada keris alang atau penyalang itu, dia memiliki keunikan tersendiri daripada keris-keris lain. Mohon maaf, ini kameranya kurang fokus. Jadi keunikan daripada keris alang atau penyalang itu, untuk tikel alisnya dia tidak serta-merta dari bagian ujung ke atas itu dia sama ukurannya. Tetapi kalau kebanyakan dari keris alang atau penyalang itu tikel alisnya bentuknya bulat seperti ini, bulat. Kemudian ada garis ekor yang ke atas. Kalau biasanya kita lihat di keris-keris lain, umumnya keris Jawa ya, untuk tikel alisnya itu dia sama. Bentuknya itu dari guratan tikel alisnya itu dari atas sampai dari guratan bawah sampai ke atas itu sama ya. Tetapi kalau kebanyakan keris alang atau penyalang dia bulat, kemudian ditarik garis atau guratan garis seperti ini begitu. Tikel alis daripada keris alang atau penyalang kebanyakan bulat yang saya temukan. Sangat susah sekali untuk fokusnya ini, tetapi yang penting nampak lah begitu. Dan kalau kita lihat ini daripada bilahnya ini utuh ya, samping bilahnya ini kanan kiri tidak ada korosi ya, tidak ada yang bagian yang hancur ya. Jadi ini termasuk utuh begitu. Sangat cantik sekali. Jadi sebenarnya kalau di dalam alam Melayu, untuk keris lurus itu melambangkan ketauhidan, yang mana untuk filosofi daripada keris lurus, baik itu sepukal, anak alang, penyalang ataupun pandai sarah dan lainnya, itu ialah merupakan falsafah daripada ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika bilah keris ini dibuka, istiadatnya itu dalam alam Melayu dia tidak boleh dibuka secara menyamping seperti ini begitu. Kalau memang kerisnya itu seperti penyalang kan itu panjang, yang penting dia dalam proses membuka pakaian dia tidak boleh condong lurus seperti ini. Kalau terlalu panjang kerisnya, minimal dia harus tegak. Walaupun tidak tegak kali ya, terkadang karena keris penyalang itu sangat panjang tidak bisa dibuka sampai tegak kali. Karena ketika kita mengangkat pakaiannya itu sangat susah ya, sangat tinggi sekali. Jadi yang penting dia agak tegak begitu. Tidak boleh membuka seperti ini, lurus. Dia harus agak tegak, yang mana itu akan menghadap ke langit, yaitu merupakan falsafah daripada ketauhidan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa begitu ya. Jadi untuk setiap keris, baik itu dari langgam Jawa ataupun Melayu, itu memiliki keunikan tersendiri. Kita tidak, sebagai pecinta pusaka itu tidak boleh membedakan atau mendikotomi satu pusaka dengan pusaka lain. Seharusnya pecinta Tosan Aji itu tidak boleh membeda-bedakan keris ini lebih istimewa daripada keris ini. Itu tidak boleh, karena nanti akan merusak daripada persaudaraan kita serumpun Nusantara. Setiap keris itu memiliki kelebihannya masing-masing. Saya juga memiliki beberapa keris Jawa ya, dan saya tidak berani mengatakan bahwasanya keris Melayu itu lebih berkualitas atau lebih baik daripada keris Jawa. Itu tidak boleh. Sebagai pecinta pusaka yang sejati, itu kita tidak boleh berpendapat seperti itu begitu, karena itu akan dapat merusak silaturahim kita antara sesama pecinta pusaka di alam Melayu ataupun Nusantara ini begitu.
Jadi sejatinya marilah kita rawat pusaka apapun yang itu pusaka yang kita dapatkan. Terkadang dalam hunting itu walaupun kita masuk dalam perkampungan Melayu, tetapi tidak ayal, beberapa itu keris Jawa yang ditemukan begitu. Jadi jangan merasa pusaka ini lebih baik dari pusaka ini kemudian langsung mendiskreditkan, itu nggak boleh. Jadi kalau kita lihat untuk karatnya ini sangat berkarat, nanti akan direndam pakai air kelapa. Kemudian kita lihat lipatan-lipatannya sangat cantik begitu, sangat cantik sekali. Jadi tetaplah kita untuk senantiasa menjadi pecinta pusaka yang sejati. Memang dalam hati kita memang ada lebih klik ke pusaka ini, tidak bisa dipungkiri, karena tergantung dari selera masing-masing ya. Ada yang mungkin lebih suka pusaka pelanggam ini atau langgam ini, langgam tertentu begitu. Tetapi kita tidak boleh mendiskreditkan pusaka-pusaka dengan langgam yang lain, itu tidak boleh. Jadi marilah kita bersama-sama menghilangkan keegoan kita sesama pecinta pusaka. Mari kita fokus kepada pelestarian pusaka apapun itu yang kita dapatkan, baik kita dalam hunting ataupun berburu melalui online. Yang mana intinya pusaka yang datang kepada kita itulah yang pantas untuk kita, itulah amanah yang harus kita jalankan dalam merawatnya begitu. Jadi semoga kedepannya kita lebih meredam ego kita ya. Kita tidak boleh merasa lebih unggul, pusaka ini lebih unggul daripada pusaka lain. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar saya tetap bersemangat dalam membuat konten-konten tentang pusaka Nusantara, dan itu merupakan dukungan bagi saya juga ya untuk terus berkontribusi semampu saya untuk melestarikan pusaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.